Terima kasih ya Bapak di surga untuk kesempatan pagi ini kami boleh ada di gerejamu, berbakti kepadamu, memuji serta mengagungkan Engkau. Kami rasakan dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Dan kiranya pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Bapak, saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu. Karena kami tidak dapat dan kami memang tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Sebab itu sampaikan pesan-pesan-Mu melalui mulut anak-Mu ini. Urapilah kami semua. Berkati dengan hikmat-Mu sehingga kami tidak hanya boleh menerima tetapi juga mengerti akan kebenaran-Mu dan hidup di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap katakan bersama saya, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji Tuhan ya, luar biasa pada pagi hari ini kalau kita boleh ada bersama. Itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Allah yang kepadanya kita sembah, yang kita kenal di dalam pribadi Yesus adalah Allah yang baik, yang mengerti akan kehidupan kita, selalu ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Kalau saudara ada pagi ini, semua karena Tuhan pelihara. Amin ya saudara. Nah, masih dalam tema besar prioritas hidup orang percaya, saya ambil subtema kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau dari tema ini saya maksudkan kata bukan berarti kerajaan Allah itu berbicara berbeda atau tidak sama dengan kerajaan dunia, saudara. Bukan dalam kalimat ini berarti tidak sama atau berbeda. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu berarti kita berbicara tentang pemerintahan Allah. Kita berbicara di mana Allah memerintah hidup kita, bukan dunia yang memerintah hidup kita, bukan manusia yang memerintah hidup kita, bukan diri kita sendiri yang memerintah hidup kita, tetapi Allah sendiri. Amin saudara. Kalau saya berbicara tentang kerajaan Allah, itu berarti saya berbicara tentang hidup yang kekal. Ya, namanya kekal itu tidak dibatasi oleh waktu. Namanya kekal itu abadi. Apa artinya? Artinya kerajaan Allah itu sudah dimulai sejak kita masih hidup di dunia ini sampai di keabadian nanti. Ya, berbeda dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu sementara. Kerajaan dunia itu fana. Satu hari nanti pasti akan berakhir, saudara. Maka Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas 11 ayat 20, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah sudah ada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kerajaan Allah itu bisa kita alami. Maksud saya seperti itu, saudara. Makanya tadi saya katakan kerajaan Allah itu kekal sejak di bumi sampai di keabadian. Ya, Tuhan Yesus juga berkata bahwa Ia datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu untuk memberi hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang kekal, saudara. Amin. Hidup yang kekal selama kita berada di dunia ini
berupa hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai tinggi, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengerti akan kehendak Tuhan. Maksudnya begitu. Ya saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 9 sampai 10. Ya, kalau Tuhan Yesus mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu berarti kerajaan Allah itu bisa kita alami sejak kita masih ada di bumi ini. Amin saudara. Itulah sebabnya tidak heran kalau Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara saudara. Ya, perhatikan di sini dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu. Artinya apa? Artinya kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus menjadi yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Yang terutama artinya apa? Yang paling penting, yang paling dasar, yang paling pokok itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama maksudnya apa? Menjadi dasar atau tuntunan setiap hidup kita. Itu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, ya kita harus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Ya, untuk kepentingan kekekalan, untuk kepentingan surga, saudara. Itu tentu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Enggak. Padahal kalau kita jadikan yang terutama, maka yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan sebagai pilihan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita yang mengaku anak-anak Allah tidak boleh menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebagai pilihan. Juga tidak hanya sebagai prioritas. Kalau namanya prioritas itu yang terpenting, berarti masih ada yang penting-penting lainnya. Tetapi lebih dari itu harus kita jadikan perjuangan dan tujuan satu-satunya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Tetapi sekali lagi itu mudah dikatakan, sangat susah untuk dihidupi, ya saudara. Kenapa bisa begitu? Ya karena kebanyakan ya dari kita itu tidak mengerti, tidak memahami dengan benar, bahkan tidak menghayati kerajaan Allah itu seperti apa toh, enggak menghayati, enggak memahami, alias tidak tahu. Walaupun kita sudah bergereja bertahun-tahun, saudara, banyak yang kita belum mengerti. Nah pertanyaannya yang bisa muncul begini, lalu Pak, seperti apa sih kerajaan Allah yang harus kita alami selama kita hidup di bumi ini? Ya, seperti apa kerajaan Allah itu? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa kerajaan Allah itu tidak menekankan yang namanya pemenuhan kebutuhan jasmani. Kerajaan Allah ya itu tidak menekankan kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang tampak mata, hal-hal yang duniawi. Enggak menekankan soal itu. Makanya di dalam ayat perenungan kita ini Matius 6 ayat 33 dikatakan,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang banyak berpikir semuanya itu apapun yang kita ingini, saudara. Kita ingin mobil, kita ingin beli rumah yang lebih gede, kita ingin anak kita berhasil dari hidup bahagia, kita ingin ini, kita ingin itu. Oh, semua itu akan ditambahkan, akan diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, ketika kita mendahulukan kebenaran Allah. Kebanyakan memahami semuanya itu seperti itu, padahal tidak, saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, misalnya di ayat 25, Matius 6 ayat 25, atau perikopnya, ini tentang kekhawatiran, saudara. Di mana dikatakan janganlah engkau khawatir akan apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum, dan apa yang hendak engkau pakai. Jadi 3 itu, saudara. Apa yang hendak kita makan, minum, dan pakai. Itu berbicara tentang apa? Bukan berbicara tentang keinginan. Bukan berbicara tentang segala sesuatu. Bukan. Tetapi berbicara tentang kebutuhan. Itu pun kebutuhan hidup. Kalau bahasa dunia, kebutuhan pokok, saudara. Kebutuhan pokok manusia itu apa? Supaya bisa hidup. Makan, minum, pakaian. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan itu dulu, maka kita enggak perlu khawatir tentang kebutuhan hidup kita. Saudara, kebutuhan hidup ya, yang lahiriah itu kita enggak perlu khawatirkan. Karena apa? Tuhan pasti pelihara. Tetapi tentu kita juga harus melakukan kewajiban kita. Kita juga harus bekerja. Amin, saudara. Iya, pasti Tuhan penuhi, pasti Tuhan pelihara, Bapak Ibu Saudara. Saudara harus sadar bahwa ayat-ayat Alkitab itu tidak ada dan tidak boleh ada yang bertentangan atau yang berlawanan. Amin, saudara. Maka berbicara kerajaan Allah, tadi saya katakan tidak menekankan pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak menekankan hal-hal yang duniawi. Itulah sebabnya Rasul Paulus, kalau ini yang bilang kan Tuhan Yesus. Betul ya, saudara? Rasul Paulus dalam surat Roma 14 ayat yang ke-17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Tadi dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus ngomong, yang ditambahkan apa? Kebutuhan hidup, kebutuhan pokok. Pemeliharaan Tuhan supaya kita bisa hidup. Betul enggak? Sekarang di sini kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya Rasul Paulus juga menekankan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah tentang hal-hal yang lahiriah atau pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara. Amin, saudara. Jadi hal itu tidak perlu kita khawatirkan, saudara. Seperti saya katakan tadi, yang penting kita menjalani hidup ini dengan penuh apa? Tanggung jawab. Kita bekerja, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saya katakan demikian bukan berarti Tuhan tidak bisa memberkati kita. Amin. Juga bukan berarti bahwa kita terus tidak bisa menikmati hidup. Bukan, saudara. Tentu Tuhan bisa memberkati saudara. Ketika saudara bekerja, Tuhan berkati apapun yang jadi pekerjaan saudara. Jadi pekerjaan saudara itu enggak penting, tapi Tuhan pasti pelihara melalui pekerjaan saudara. Tuhan punya alasan untuk memberkati saudara. Amin. Kemarin itu, dan saya memang sering lewat keratonan ya saudara. Kalau lewat keratonan kan ada tukang kunci, betul ya saudara. Saya perhatikan, tukang kunci itu lagi duduk begitu, siang-siang itu lagi duduk. Saya pikir
ini pekerjaan dia ya, tukang kunci. Saudara tahu enggak, dari seantero kecamatan Serengan ini kira-kira siapa yang tiap hari butuh perbaikan kunci? Mobilnya enggak bisa dibuka, pintunya enggak bisa dibuka. Ada enggak kira-kira? Belum tentu ada. Kalau ada pun tentu tidak banyak kan. Benar enggak saudara? Tetapi saya perhatikan, tukang kunci itu sudah ada sejak dulu loh, puluhan tahun saudara. Benar enggak saudara? Loh, kalau memang enggak menghasilkan pekerjaan itu, enggak mungkin terus ada saudara. Buktinya ada kok. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan punya alasan untuk memberkati dia. Dia bekerja. Amin saudara. Maka saudara jangan coba-coba malas. Saudara jangan coba-coba untuk tidak bekerja. Tetapi mengharapkan berkat Tuhan. Tetapi berharap bahwa saudara akan hidup cukup. Cukup, enggak berlebih. Jangan berharap seperti itu kalau saudara malas atau tidak bekerja. Amin saudara. Saudara harus kerja. Sehingga Tuhan punya alasan untuk memberkati saudara. Dan bahkan ketika saudara bekerja dengan keras, saudara bekerja dengan cerdas, saudara bekerja dengan kreatif, bukan tidak mungkin Tuhan itu memberkati saudara secara berlimpah-limpah. Bukan tidak mungkin saudara bisa menjadi kaya saudara. Dan itu Tuhan mau. Sebenarnya yang Tuhan mau itu saudara. Supaya apa? Supaya melalui apa yang saudara peroleh, kerajaan Allah itu bisa dihadirkan. Amin saudara. Ya. Kalaupun saudara diberkati, saudara menjadi kaya, maka kekayaan itu pun bukan yang terutama. Amin. Amin. Sehingga saudara tidak jemowo ya. Benar namanya gitu ya. Enggak jemowo, enggak sombong, enggak memakai kekayaannya dengan semau-maunya untuk hidup suka-suka, enggak. Saudara. Kalaupun saudara diberkati menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang dihormati, bisa, Tuhan bisa promosikan saudara. Tetapi itu bukan menjadi yang terutama dalam hidup saudara. Amin. Ya, kalaupun saudara bisa memiliki profesi sebagai dokter, sebagai pengacara, semuanya itu semata-mata untuk menghadirkan kerajaan surga. Amin. Demi surga saudara. Betul saudara? Ya. Sayangnya itu memang jarang kita hayati. Kenapa? Karena sejak kecil memang tidak pernah diajarkan begitu. Enggak ada orang yang masih kecil, orang tuanya ngomong, nak kamu sekolah ya yang pinter, besok bisa kerja, cari duit yang banyak, jadi dokter ya nak, jadi pilot ya nak, supaya nanti kamu masuk surga. Kira-kira ada enggak? Enggak ada, bener enggak? Mesti supaya kamu nanti bisa enak hidupnya begini begitu. Filosofi dunia itu sudah masuk di dalam diri kita. Sehingga jiwa kita kebanyakan itu enggak mengerti kebenaran secara utuh, rusak. Seperti saya katakan tadi, ayat-ayat Alkitab itu enggak ada yang bertentangan. Contohnya lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Di mana dikatakan asal ada makanan dan pakaian, kenapa saudara? Cukup. Ya, kebutuhan jasmani, kebutuhan lahiriah itu yang penting cukup. Ya, cukup. Ini harus kita jadikan filosofi hidup kita. Kalau orang memiliki filosofi hidup yang seperti ini, percayalah saudara, hidup saudara akan bahagia, tentram dan damai saudara. Apalagi masa-masa sulit seperti ini ya, dikatakan ke depan itu tidak lebih mudah, ya ekonomi akan semakin sulit. Sekarang ini sudah dirasakan di mana-mana orang mengeluh saudara, sulit cari kerjaan susah. Tetapi kalau kita punya konsep hidup, filosofi hidup, asal ada makanan pakaian cukup. Wah hati kita tenang saudara, ada damai. Yang penting sekarang ini bisa makan.
makan. Ngomong ke sebelah-sebelah, yang penting kamu bisa makan kan gitu ya. Kalau bisa makan cukup lah ya. Yang penting bisa pakai pakaiannya enggak robek ke gereja, bisa tampan-tampan, cantik-cantik, cukup. Betul? Yang penting semua bisa dilalui. Wah berat itu Pak. Lah kamu bisa sampai hari ini gitu kok. Berarti kamu hebat. Bisa kamu lalui. Ngomong ke sebelah-sebelah, kamu tuh hebat gitu ya. Bisa sampai hari ini kok, bisa dilalui semua kok. Iya tapi saya belum bayar SPP anak saya. Tenang, bisa dilalui. Jalani saja ya. Filosofi ini harus kita kenakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, itu membuat kita bahagia. Ada boleh, enggak ada juga enggak apa-apa. Amin saudara. Saudara harus tough, saudara harus tangguh di dalam hidup ini. Ya, selama saudara menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang kedua berbicara tentang kebenaran saudara. Tadi dikatakan bukan soal makanan dan minuman di dalam Roma 14 ayat 17. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang kedua tentang kebenaran. Ya, kebenaran itu kalau kita baca dalam teks aslinya dipakai kata dikaiosune. Dikaiosune itu berbicara bukan tentang hal-hal yang tampak mata, saudara. Kebenaran yang kita pahami karena tampak mata. Oh, dia itu tutur katanya sopan. Oh, dia itu hidupnya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik. Bukan hanya yang kelihatan seperti itu, tetapi menyangkut juga setiap gerak, setiap gejolak dari hati kita, dari perasaan kita, dari pikiran kita. Yang mana semuanya itu harus sesuai dengan kehendak daripada Allah, saudara. Sesuai yang Allah mau. Jadi kita harus mengizinkan Allah itu memerintah di dalam diri kita. Ya, kita itu harus hidup dalam pemerintahannya. Kita tidak bisa berperasaan suka-suka. Kita tidak bisa berpikir yang aneh-aneh. Kita nggak bisa bertutur kata seenaknya atau berbuat semau gue. Semua harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu yang harus kita peragakan, ya. Lah ini juga tidak mudah saudara, kalau yang tampak semua tampak baik saudara. Apalagi kalau di gereja ya, malaikat semua, ya kan. Begitu saudara, kalau di gereja ya haleluya ngomongnya, ya kan. Kalau keluar, enggak tahu saya yang ngomongnya apa, begitu. Ya saudara. Itu harus kita perhatikan betapa banyak kita masih memiliki perasaan yang tidak suka, perasaan yang dendam, kebencian, iri hati dan lain sebagainya ya. Itu walaupun saudara duduk manis seperti ini, tetapi kalau hati saudara enggak bersih, hati saudara kotor, ya saudara tidak menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup saudara, saudara. Amin saudara. Kerajaan Allah itu harus kita hadirkan, yaitu kebenaran. Dan saya percaya kalau kita selalu memperkarakan kehidupan kita di hadapan Allah, ya ketika kita berusaha untuk hidup benar, maka kerajaan Allah pasti akan tampak terperagakan di dalam hidup ini. Orang lain, orang yang melihat kita bisa tahu bahwa orang ini pasti kok beda ya, kok tidak seperti yang lain ya, begitu saudara. Dicari salahnya susah saudara. Nah, makanya kita harus berjuang di dalam hidup ini untuk tidak berbuat salah. Itu perjuangan yang sangat berat, tetapi bisa saudara. Ya, jangan saudara pandang salah itu seperti saya katakan tadi yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan saudara. Ya, seperti itu. Nah, itulah kerajaan Allah yang harus kita perjuangkan. Dan kalau kita benar-benar selalu memperkarakan
hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mau tidak mau hidup kita pasti benar. Nah kalau hidup kita benar, maka percayalah saudara itu hati saudara pasti tentram, hati saudara pasti teduh, saudara pasti berbahagia. Ya. Jadi kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh hal-hal lahiriah, ya, tidak ditentukan oleh berkat-berkat jasmani, bukan, tetapi ditentukan oleh kebenaran. Seberapa kuat jiwa saudara berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Itu yang akan membuat saudara bahagia, itu yang membuat hidup saudara berarti. Jadi ingat, kalau saat ini ada di antara saudara yang merasa kok hidupku ini sepertinya sia-sia ya. Atau saudara berpikir gini, aku sepertinya sudah bosen nih hidup kayak gini-gini terus. Sejak dulu rekoso terus. Sejak lahir sampai saiki durung tahu apa, kepenak seperti itu. Nah, saudara menghadapi pekerjaan yang begitu rumit, yang begitu berat. Wah aku bosen nek kerjaan gini terus, wes ora penak. Nah itu tanda-tanda saudara. Tanda-tanda kalau sebenarnya saudara itu belum hidup benar saudara. Saudara harus koreksi diri seperti itu. Kok aku masih emosinan ya. Enggak ada apa-apa emosi. Ya. Ada gelas jatuh aja malah piringnya ikutan saya banting gitu ya. Wah itu berarti belum benar saudara. Benar ya saudara? Belum betul. Saudara harus selidiki hati saudara sendiri. Ya supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Berarti saudara menghadirkan kerajaan Allah. Ya. Yang ketiga, apa tadi dikatakan? Selain itu, kerajaan surga itu juga berbicara tentang damai sejahtera. Betul ya? Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang ketiga soal damai sejahtera saudara. Damai sejahtera ini mau tidak mau harus dialami setiap anak-anak Tuhan. Harus, enggak boleh enggak. Iya kan? Lah pertanyaannya saudara dan saya ini selalu mengalami damai sejahtera enggak? Hati saudara itu masih sering gelisah enggak? Masih sering takut? Masih sering khawatir? Ya kalau masih seperti itu belum mengalami damai sejahtera saudara. Suatu hari Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini, di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini diulang sampai 2 kali saudara. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh ditinggalin. Orang tua pergi, kemarin saya pergi sama istri saya, anak saya ditanya nanti siang mau makan apa. Enggak ada lauk karena ditinggal, Gojek aja. Ya ditinggalin uang supaya nanti bisa order lewat Gojek, ditinggalin. Ini Tuhan Yesus meninggalin lucu ya, memberikan ya, meninggalkan damai sejahteranya kepada kita. Bahkan damai sejahteranya itu enggak cuma ditinggalkan, kalau namanya ditinggalkan itu masih milik Tuhan, bisa diambil kembali, benar enggak? Tapi ini damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ditekankan sampai 2 kali, kuberikan, PN, damai sejahteraku. Ya, dan damai sejahtera di sini dalam teks aslinya itu dipakai kata kara, saudara. Ya, artinya apa? Damai sejahtera yang tidak masuk akal. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7 menegaskan akan hal ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Saya merenungkan sendiri, kenapa kok Tuhan itu meninggalkan damai sejahteranya dan memberikan damai sejahteranya yang enggak masuk akal, yang melampaui segala akal itu kepada kita.
Nah, lalu saya temukan jawabannya, karena apa? Karena Tuhan mau ketika sesuatu yang tidak kita harapkan, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan, itu kita alami, hati kita itu tetap teduh, hati kita itu tetap damai. Kita tidak gelisah, ya. Kita tidak khawatir, itu yang Tuhan mau. Karena di dalam hidup ini kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan yang kita mau, yang kita inginkan. Kita maunya anak kita itu pulang jam 9, tapi jam 9 belum pulang. 9:50 belum pulang. Setengah 10 belum pulang. Jam 10 belum pulang. Biasanya orang tua, ibu-ibu hatinya gimana? Gelisah. Karena itu tidak diharapkan, betul? Enggak diharapkan. Lah, gunanya Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera itu ketika terjadi hal-hal semacam itu. Ketika hal itu terjadi, damai sejahtera dari Kristus yang sudah diberikan ini harus kita alami. Amin. Amin. Ibarat itu sesuatu harus kita pakai. Betul? Begitu saudara, sehingga hati kita itu bisa tetap damai. Maunya sih jual beli selalu untung, tetapi nyatanya rugi. Modal kecil ya saudara, barang dititip-titipin hujan. Enggak habis, betul? Enggak habis, kalau enggak habis modalnya kurang atau tambah saudara. Besok pagi buatnya sama atau berkurang saudara. Maunya untung, tapi buntung saudara. Khawatir kalau hari ini hujan lagi atau aku sakit, besok pasti kurang lagi modalku. Betul apa betul saudara? Pasti saudara yang dagang kecil-kecilan ngalamin seperti ini kok. Betul enggak saudara? Enggak ada damai, harusnya begitu. Tetapi saudara harus bisa damai. Hati saudara harus tetap tenang. Saudara harus percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau cuma makan, saudara pasti dibeli. Enggak perlu khawatir, ya. Ngomong ke sebelah-sebelah, kalau daganganmu sepi enggak perlu khawatir, ya kan? Enggak perlu khawatir, Tuhan pasti tetap pelihara. Harus tetap apa? Damai, tetap tenang saudara. Banyak hal di dalam hidup ini terjadi begitu saja, memporak-porandakan, merusak rencana kita karena tidak sesuai yang kita harapkan saudara. Benar enggak? Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, sebagai anak-anak Allah, damai sejahtera yang Allah berikan itu harus bisa kita alami. Pak, saya kok enggak bisa ngalamin ya Pak ya? Karena saudara enggak pernah melatih diri. Padahal Tuhan sudah berusaha melatih saudara. Caranya Pak, lah Tuhan tadi kasih gitu kok, hujan, berkurang dagangan saudara. Itu kan kecil saudara. Saudara dilatih dari hal kecil. Saudara harus bisa memanfaatkan damai sejahtera itu. Oh saudara, aku tetap tenang. Jangan setelah itu tenang saudara aku enggak punya masalah lagi. Oh dikasih yang lebih gede saudara. Yang lebih gede lagi. Ya. Wah tahu-tahu seperti kemarin kebanjiran saudara. Ya. Atau seperti beberapa hari yang lalu toko warehouse di belakang rumah saya habis saudara. Kebakaran. Oh lebih gede lagi saudara. Itu latihan saudara. Supaya saudara tidak bergantung kepada dunia. Supaya saudara tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah. Bagaimana? Bisa damai enggak? Harusnya itu kalau sudah sampai taraf seperti itu, latihannya itu sudah banyak. Bukan berarti kalau saya ngomong seperti itu, nyokorke atau tidak punya rasa kasihan. Sama sekali enggak, atau mengharapkan itu terjadi dan saudara alami. Enggak sama sekali. Saya waktu melihat, saya enggak bisa ngomong apa-apa, cuma saya ngomong kasihan. Saya lihat sama istri saya ngomong kasihan ya, kasihan. Saya enggak bisa bayangin seperti itu kalau yang ngalamin itu saya. Bener enggak saudara? Enggak bisa ngalamin. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat, apapun itu, rumah tanggamu, ya bahkan kesehatanmu, saudara harus tetap damai hati ini. Percayalah, saudara harus melatih diri. Tuhan itu selalu melatih dari hal-hal yang ringan. Enggak mungkin Tuhan kasih langsung yang berat gitu, enggak mungkin. Enggak mungkin saudara. Supaya saudara bisa melatih damai sejahtera yang ada di dalam diri saudara. Amin saudara. Amin saudara. Iya.
latih ya, ngomong ke sebelah belah, ayo berlatih, jaga hati gitu, jaga hati ya. Nah gitu ya saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah yang keempat tadi dikatakan tentang sukacita oleh Roh Kudus. Betul ya? Sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa dikatakan oleh Roh Kudus? Saya tanya Roh Kudus itu ada di mana? Di awang-awang? Enggak kan? Di mana? Di dalam hati kita. Maka yang namanya sukacita Tuhan itu berasal dari dalam. Saudara, berasal dari dalam. Nah, orang percaya sebagai anak-anak Tuhan, orang lain di luar sana boleh menilai kita ada dalam keadaan duka cita. Tetapi sejatinya dalam hati kita itu tetap sukacita. Kenapa orang lain bisa memandang kita mengalami duka cita? Karena mereka menggunakan standar kerajaan dunia. Standar kerajaan dunia itu apa? Misalnya ini seperti tadi kebakaran. Oh itu mesti orangnya duka cita itu. Susah, orang mung susah nih, susah banget. Oh ditinggal pasangan hidupnya. Oh ini pasti berduka cita itu. Itu kan ukuran dunia, kerajaan dunia. Tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang sukacita yang dari dalam. Sukacita itu hal yang mendasar. Paling dalam, berasal dari dalam hati kita. Walaupun orang pikir kita susah, walaupun orang pikir karena kita tidak bisa makan enak seperti dia, kita pasti menderita. Tetapi sejatinya kita sukacita. Amin. Walaupun gado-gado rasa capcay. Betul dah saudara? Walaupun tempe gembus rasa sate. Betul tak saudara? Tetap sukacita. Dan itu dibuktikan oleh Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 4. Ya, di mana dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tahu enggak? Ini Rasul Paulus menasehati para pengikutnya, murid-muridnya supaya bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Yang mau saya tekankan, Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia berada di dalam penjara, saudara. Kalau orang lagi di penjara, orang luar, orang dunia ngomong apa? Pasti dia orang malang, pasti dia orang bersalah, pasti dia susah, pasti dia menderita, pasti makannya nggak bisa teratur dan lain sebagainya. Karena di penjara pasti berduka. Tetapi itu cuma ada di permukaan yang kelihatan orang. Orang memandang seperti itu, tapi dalam hati Rasul Paulus penuh dengan sukacita, saudara. Bahkan sukacita itu boleh ditransfer kepada para murid-muridnya. Dia ajarkan, dia bisa memberikan motivasi. Bayangkan kalau yang kasih motivasi orang sukses gampang ngomong, bener gak? Waktu keadaan aman ngomong, saya seneng gak ngalamin susah. Bu Indra lagi ngalamin susah ini, kehilangan motor. Bu tenang aja, motor itu kecil. Bu Indra batin kue ra kelangan. Betul ya saudara, bener gak? Tapi Rasul Paulus di penjara. Dia berduka, dia susah, tapi dia bisa kasih nasihat. Ini berkat bagi orang yang mendengarnya. Amin. Berarti Rasul Paulus menghadirkan kerajaan surga. Itulah saudara. Jadi sekarang kita tahu bahwa kerajaan surga itu bukan hal-hal lahiriah. Tetapi tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi intinya kalau kita ingin menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebagai yang utama, kalau saya rangkum itu berarti kita harus terus berjuang untuk meninggalkan percintaan dunia. Jadi kalau saat ini saudara terikat dengan banyak hal yang ada di dunia ini, mulai lepaskan sedikit demi sedikit dari yang gampang. Yang saudara bisa lepaskan, lepaskan dulu. Yang pertama. Yang kedua, kita harus tetap berjuang untuk hidup benar. Amin. Hidup benar maksudnya apa? Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah maksudnya apa? Hidup dalam kekudusan. Tidak bercacat dan tidak bercela. Amin. Yang ketiga, berjuang untuk menghadirkan, untuk mengalami damai sejahtera Allah.
latihan terus. Jadi mulai pulang ini kalau ada yang nganyelke terhadap saudara, kalau orang Jawa Timur ngomong ojo mbok reken. Ya enggak usah dianggap saudara, benar enggak saudara? Latih, hati harus tetap tenang. Amin saudara. Dan yang keempat, tetap bersukacita, saudara. Tetap bersukacita. Apapun yang terjadi, saudara harus tetap bersukacita. Sukacita karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar bagi kita. Amin saudara. Itu tentu tidak mudah. Orang ketika diajak bicara tentang kerajaan surga aja sudah males kok saudara. Diajak ngomong tentang kekekalan, males saudara. Ya, kenapa bisa begitu? Padahal orang Kristen. Karena kalau mau jujur, jiwanya ini sudah terlalu lama diwarnai oleh filosofi dunia. Jadi jiwanya itu sudah, kalau omong kasarnya itu sudah rusak saudara. Sehingga mereka pikirannya juga salah. Kalau sudah pergi ke gereja cukup, udah cukup. Yang penting aku ke gereja, aku minta Tuhan lah supaya hidupku diberkati. Udah cukup, aku pasti selamat kok. Ngapain mikir kerajaan Allah, mikir aja sekarang. Besok ya besok. Lah, kenapa bisa begitu? Jiwanya sudah rusak. Maksud saya mulai pagi ini, mari kita betulkan saudara. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengubah diri, untuk berubah. Supaya kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Ya, saudara, jangan malah kita mengikuti kemauan kita. Yang kita turuti adalah kerajaan dunia. Kita hidup di dalamnya seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Yang kita kejar cuma keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Juga keinginan daging saudara. Pokoknya kalau aku bisa bales dia lega. Wah yang dipentingkan itu. Pokoknya kalau aku bisa punya ini itu. Wah itu keinginan mata. Pokoknya aku kalau direndahkan gak mau. Mosok suami saya itu selalu merendahkan saya, istri saya selalu merendahkan saya enggak pernah dianggap, enggak pernah didengar. Wah, nilai diri, keangkuhan hidup, itu yang dikejar saudara. Kebanyakan kita seperti itu. Bapak ibu saudara, jangan saudara, kita harus berubah saudara. Ya, semua yang lahiriah, semua yang ada di dunia ini satu hari nanti mau tidak mau pasti berakhir. Ya, dicatat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ya. Semua unsur-unsur bumi ini akan menjadi lautan api. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara perjuangkan dengan kerja keras sampai hari ini saudara dapetin, tak kasih tahu ya. Satu saat nanti itu akan saudara tinggalkan. Kemarin itu saya juga diberkati ketika saya lewat di pasar besar, ngantar buhana siang-siang itu. Di lampu merah itu berhenti kan, berhenti. Di kanan jalan saya itu toko Melodi. Ya, toko Melodi itu toko buku. Wah waktu saya kecil itu jaya saudara. Tahu enggak tulisannya di situ, rumah ini dijual, hubungi. Saya pikir-pikir, iya ya saya mau sampaikan khotbah ini. Berjuang mati-matian untuk sukses ya. Ini cuma sekedar contoh ya saudara ya. Wah bisa punya rumah, akhirnya ujung-ujungnya barangkali saya enggak tahu yang punya masih ada enggak. Tapi yang pasti itu semua ditinggalkan. Bahkan semua yang ada pada kita bisa habis sewaktu-waktu. Jangan mengandalkan dunia saudara, jangan sombong kalau saudara dengar seperti ini saudara. Saudara itu harus sering diajak bicara tentang surga, tentang kerajaan Allah, tentang kekekalan. Dan saya tidak akan bosan-bosan. Meskipun saudara bosan mendengar, saya enggak bosan ngomong. Kenapa saya enggak bosan ngomong? Karena saya enggak mau kalah dengan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Saudara-saudara kita yang di luar sana, kalau ngomong selalu tentang akhirat saudara. Tentang akhirat, mereka enggak bosan-bosan dan yang diajak itu manut. Coba bayangin saudara, bayangin saja event yang ada di Solo hari ini hari terakhir. Saudara tahu event apa itu? Yang hadir berapa itu? Saudara bayangin ya kalau benar bis itu di alun-alun utara, alun-alun selatan, di mana-mana kemarin itu di Mangkunegaran ya Bu Hana, kita lewat penuh di depan mall pelayanan publik Jalan Sudirman depan BI itu penuh. Itu kan bukan alun-alun saudara, betul ya saudara? Beteng Vastenburg penuh saudara. Saya cuma bayangin, dengar sih 3 juta orang. Bayangin 3 juta orang itu mau loh saudara. Mau
datang untuk satu kepentingan, akhirat, saudara. Saudara bayangin, saya tiap pagi itu doa pagi, saya tuh orang yang suka ngamatin lewat di depan Soto Kirana. Tahu ya Keratonan ya, ada apa di depan Soto Kirana? Nah saudara tahu, di situ ada tulisannya, dicari investor akhirat Rp10.000 per orang, yang dicari sebanyak 25.462. Kalau saya ngomong salah dicek nanti pulang. Ditulis seperti itu. Saya mau tanya, menurut saudara sama-sama enggak taunya, kecapek enggak itu uang itu? Cari 10.000 orang dari 25.462 orang. Kecapek enggak? Kalau saya pikir itu pasti kecapek. 3 juta orang aja masuk Solo bisa. 25.462. Demi menjadi investor akhirat, saudara. Kerajaan Allah versi mereka loh, saudara. Bener enggak? Saya kalau pulang seringkali lewat gang-gang itu ya, yang kesana-kesana. Salah satu gang itu selalu ada mobil pickup diparkir, mobilnya hitam. Ada tulisannya, stiker itu di belakangnya. Ya, kenangan yang terindah di akhirat nanti adalah ketika kita sujud menyembah Allah di bumi ini. Enggak ngomong berkat nih saudara, kok enggak ngeri saudara. Enggak ngomong berkat itu orang-orang dunia loh saudara. Orang Kristen bondong-bondong ke gereja ngapain? Pengen sembuh, pengen usahaku sukses, pengen punya jodoh, pengen punya keturunan. Kalah adoh saudara. Amin saudara. Ayo kita sadar saudara. Satu hari nanti semua itu kita pertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Kita enggak ngerti itu kapan. Bisa setahun lagi, bisa sebulan lagi, tapi bisa beberapa jam lagi. Enggak ada yang tahu saudara. Amin saudara. Maka melalui kebenaran hari ini kita paham, ngerti kerajaan Allah itu seperti apa. Harus kita perjuangkan. Jangan kalau diajak ngomong seperti ini jangan enggak minat. Nah, kalau diajak ngomong seperti ini enggak minat, apalagi baca firman. Saya ragu saudara, apalagi untuk datang ke persekutuan-persekutuan, ragu saya. Lah wong denger aja enggak mau kok. Apalagi untuk baca firman, ya wis moh wong itu sak gandeng, sak paket kok saudara. Betul saudara? Enggak bakal mau. Pasti males datang persekutuan. Maka Tuhan masih kasih kesempatan. Amin. Pagi ini Tuhan kasih kesempatan kepada saudara. Kalau yang memungkinkan datang untuk doa pagi, datang saudara. Kalau yang mungkin bisa datang doa malam, datang. Dan itu harus saudara perjuangkan. Percayalah, saya kasih tahu ya, kalau saudara mau terus datang, hidup saudara beda. Ini tidak bisa dikalimatkan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dialami. Wah, saya nggak bisa tuh Pak doa. Saya nggak bisa nyanyi itu Pak, datang dulu. Yang penting apa? Datang dulu. Ngomong ke sebelah-sebelah, kamu sudah datang belum? Coba ditanya. Ya saudara, ya saya ngajak bener ini serius ya. Nah itulah kebenaran yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Amin ya. Yuk kita belajar memujikan pujian ini, Bapa kami yang di surga ya. Yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu
dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Dari depan, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, sebab semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan. Mari saya ajak bangkit berdiri. Kita mulai dari awal. Saya minta kaum pria berdoa, sedangkan kaum wanita memujikan ini. Bapa kami yang di surga, betapa. Kaum pria yang berdoa, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Minta kekuatan kepada Bapa supaya saudara bisa menghadirkan kerajaan Allah. Sekarang kaum bapak yang menyanyi, wanita berdoa, wanita angkat tangan. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sama-sama angkat tangan semua, angkat tanganmu. Hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Tolong setiap kami ya Bapak, agar anak-anak-Mu boleh menghadirkan kerajaan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Kau lihat anak-anak yang terangkat, Kau tolong di dalam nama Yesus. Haleluya. Memuliakan nama. Sekali lagi, lebih sungguh, lebih sungguh.
Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Engkau hadir dan berkarya atas kami Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah setiap hari Tuhan kami mau menghadirkan kerajaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau berjuang Tuhan untuk tidak hidup dalam percintaan dunia Tuhan. Kami mau berjuang untuk hidup dalam kebenaran, memiliki damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Bapa. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus terus bekerja membimbing kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu senantiasa dalam pelayanan. Berikan urapan otoritas wibawa kuasa yang daripadamu. Taruh perkataan-Mu senantiasa dalam lidah bibirnya untuk menjadi saluran-saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih, berkati Tuhan keluarganya, kesehatannya, dan kami percaya berkat yang sama kami terima saat kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.